Halo teman-teman, selamat datang di channel Miss Holly. Teman-teman, dalam video kali ini kita akan belajar bersama membahas tentang soal seleksi akademik atau soal pretest PPG tahun 2023 yang waktunya tinggal beberapa hari ya teman-teman. Jadwalnya yaitu Sabtu dan juga Minggu. Nah, teman-teman, di sini kita akan membahas tentang soal pedagogik umum untuk semua mata pelajaran. Untuk teman-teman yang jurusan bahasa Inggris, pedagogiknya tetap menggunakan bahasa Inggris. Hanya beberapa soal yang menggunakan bahasa Indonesia. Kemungkinan besar adalah yang tentang nasionalisme ya teman-teman. Ini mengacu kepada soal-soal tahun lalu. Oke, langsung saja kita simak pembahasannya. Nah, di sini soal yang pertama kita baca terlebih dahulu. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu menyusun teks interaksi transaksional yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif menerapkan atau C3 yang tepat adalah, nah ini salah ketik ya teman-teman. Nah, teman-teman jadi harus mengingat apa saja yang termaksud dalam level kognitif C3 ini ya teman-teman. Kita lihat di optionnya di sini ada A menuliskan, kemudian B menggunakan, C menyusun, D mengartikan, dan yang E adalah menyebutkan. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Nah, di sini kita langsung ke menerapkan saja ya teman-teman. Nah, di sini ada melaksanakan, mengimplementasikan, menggunakan, mengonsepkan, menentukan, dan juga memproseskan. Nah, di sini kita harus mengingatnya. Nah, kita balik ke soalnya lagi. Di sini untuk option yang A ada menuliskan. Nah, menuliskan sendiri ini termasuk dalam C1 ya teman-teman atau mengingat. Nah, jadi ini salah. Tadi kita sudah mempelajarinya di bahasan sebelumnya. Kemudian yang B di sini ada menggunakan. Nah, ini betul ya teman-teman karena di sini merupakan level kognitif C3 yaitu menerapkan sesuai dengan soalnya. Yang C adalah menyusun. Nah, menyusun sendiri merupakan C6 atau mencipta. Kemudian yang D ada mengartikan. Mengartikan di sini merupakan level C2 ya teman-teman yaitu memahami. Yang E adalah menyebutkan, di sini level yang paling rendah yaitu C1 atau mengingat. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 1 ini adalah option yang B. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini. Pada sebuah rancangan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi, yaitu mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label obat atau makanan atau minuman. Di sini, jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah, nah di sini kita harus mengenal bagaimana cara merumuskan tujuan pembelajaran ya teman-teman. Nah di sini, rumusan yang tepat untuk tujuan pembelajaran. Nah kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini, harus mengandung 4 unsur A, B, C, D ya teman-teman. Di sini 4 unsur A, B, C, D. Yang A adalah audiens, yaitu peserta didik yang akan diajar. Kemudian yang B adalah behavior, yaitu perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan setelah pembelajaran ya teman-teman. Kemudian yang C adalah condition, yaitu kondisinya yang berarti batasan yang dikenakan pada peserta didik. Atau bisa juga berupa alat atau peralatan yang digunakan peserta didik pada saat dilakukan penilaian. Kemudian yang D adalah degree, yaitu tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik. Oke, kita kembali ke soal nomor 2. Di sini kita cari yang mengandung 4 unsur tadi ya teman-teman. Yang A kita baca terlebih dahulu setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui diskusi. Nah, di sini ini merupakan condition ya teman-teman. Kemudian siswa di sini merupakan audiens dapat mengidentifikasi berbagai informasi. Nah, di sini ini termasuk ke dalam behavior ya teman-teman, tetapi di sini tidak ada unsur
di sini degree-nya kurang ya teman-teman, jadi di sini tidak tepat. Kemudian yang B, di sini ada siswa sebagai audiensnya dapat mengidentifikasi informasi yang tertera dalam label, di sini merupakan behavior-nya. Secara benar di sini merupakan degree-nya ya teman-teman, tetapi tidak ada condition-nya. Jadi ini juga salah. Kemudian yang C, ada mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label. Nah, ini juga salah ya teman-teman, ini sangat kelihatan tidak lengkap. Kemudian yang D adalah setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi. Nah, di sini merupakan condition-nya. Kemudian mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label secara benar. Nah, ini kurang audiensnya ya teman-teman, tidak ada peserta didik atau siswanya sebagai audiens. Selanjutnya option yang D, setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, ini merupakan condition ya teman-teman. Kemudian siswa sebagai audiens, di sini siswa, kemudian dapat mengidentifikasi berbagai informasi yang tertera di label atau obat, makanan atau minuman. Nah, di sini merupakan behavior-nya, dapat mengidentifikasi ya teman-teman. Kemudian secara benar di sini merupakan degree-nya. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 2 ini adalah option yang E. Selanjutnya soal nomor 3, di sini kita baca. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran, pokok materi tentang teks naratif, guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat menyebutkan nama, kapan, di mana peristiwa dalam cerita naratif terjadi. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu metode storytelling. Mendasarkan tujuan dan metode pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Nah, di sini merupakan ragam pengetahuan ya teman-teman, ada fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan juga prinsip. Nah, kita tandai terlebih dahulu. Di sini ada nama, kapan, dan di mana. Berarti di sini merupakan fakta ya teman-teman. Nah, di sini pembahasannya ada menyebutkan nama, kapan, di mana, di sini merupakan fakta. Jadi jawaban yang paling betul di nomor 3 ini adalah option yang A. Untuk prosedur merupakan langkah-langkah, sedangkan keterampilan itu membuat sesuatu, konsep merupakan mengemukakan definisi, kemudian membedakan hal, juga mengklasifikasikan. Sedangkan prinsip lebih ke hubungan antar berbagai konsep atau sebab dan juga akibat. Oke, semoga dapat dipahami. Selanjutnya soal yang nomor 4. Di sini ya teman-teman kita baca terlebih dahulu. Ada perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga peserta didik dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Strategi pembelajaran yang tepat yaitu, kita tandai kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kuncinya adalah mencari dan juga menyelidiki ya teman-teman. Kita lihat pembahasannya terlebih dahulu. Di sini ada model-model pembelajaran. Model-model pembelajaran dan juga karakteristiknya ya teman-teman. Di sini yang pertama ada kooperatif. Di sini lebih mengacu kepada siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian ada problem solving yang merupakan masalah-masalah real. Kemudian ada inquiry, yaitu lebih ke observasi atau eksperimen. Nah, di sini merupakan penelitian ya teman-teman. Sedangkan discovery learning di sini adalah untuk mencari dan menyelidiki kata kuncinya. Nah, ini merupakan penemuan. Ini yang kita cari tadi ya teman-teman, yaitu mencari dan juga menyelidiki. Yang selanjutnya ada kontekstual. Di sini mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi di dunia nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja kita kembali ke soalnya. Soal nomor 4 di sini tadi kita sudah mencari kata kuncinya yaitu mencari dan juga menyelidiki ya teman-teman. Nah, di sini jawaban yang paling betul adalah yang D yaitu discovery learning atau penemuan ya teman-teman. Nah, selanjutnya soal nomor 5. Kita baca terlebih dahulu.
Saat merancang pembelajaran, Bu Risa ingin menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, di mana peserta didik dapat bermain sambil belajar agar peserta didik tidak merasa bosan. Media yang paling tepat dipilih oleh Bu Risa adalah, nah, di sini kata kuncinya kita tandai terlebih dahulu, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya teman-teman, yaitu bermain sambil belajar. Nah, di sini agar siswa tidak merasa bosan. Maka, jawaban yang paling betul adalah AP ya, teman-teman, atau APE di sini. Untuk A di sini salah, bagan, B foto juga kurang tepat, C sketsa kurang tepat, E juga kurang tepat. Yang paling tepat adalah option yang D, yaitu APE ya, teman-teman. Kita lihat pembahasannya di sini. Alat permainan edukatif atau disingkat AP di sini adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. AP merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Anak tidak akan bosan bermain. Di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek pengembangan keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, serta kemampuan olah tubuh. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang teman-teman usahakan memperoleh hasil semaksimal mungkin. Semoga teman-teman semuanya lulus dalam pretest PPG dan diberikan kelancaran sampai ke depannya nanti. Tetap semangat, gunakan waktu sebaik mungkin untuk belajar, berusaha, dan juga diimbangi dengan doa ya teman-teman. Thank you for watching, see you for the next video. Bye!